Salam sehat, ketemu lagi dengan channel KD Kong Danuji. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita berada sudah nyampe di Haris Hotel. Kita akan segera mengikuti sosialisasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kita antri rapid test dulu untuk memastikan agar kita aman. Kali ini kita sedang mengikuti sosialisasi adopsi anak. Ya, selamat mengikuti. Dan kita samakan kepada narasumber ya. Jadi antara BA, BN kita sama, hanya BN, BA itu memeriksa perkara perkataan anak yang khusus beragama Islam, yang non Muslim itu di BN, yang Islam di pengadilan agama. Demikian, semoga ada manfaatnya. SD Nganjuk tahun 72, SMP Maruf Jalian itu 76, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya 2020 hingga sekarang. Yang saya hormati rekan-rekan semua dari peserta yang campur, tadi ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri juga saja tadi ya. Kami dengan materi yang saya berikan ini nanti bisa dipakai dalam pelaksanaan sehari-hari, khususnya dalam pengangkatan anak. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya langsung saja bahwa di pengadilan semua pada umumnya itu ada azas ius Koreanovit ya, bahwa pengadilan itu tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Jadi atas dasar itu, semua apa yang diajukan di pengadilan, apa yang dimintakan di pengadilan negeri atau pengadilan yang lain, pengadilan agama atau pengadilan militer, itu kita harus menerima, mengadili. Kita tidak boleh alasan itu karena hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak ada. Hakim kalau memang tidak ada hukumnya, tidak jelas hukumnya, harus yang menjadi landasan bahwa pengadilan itu harus menerima semua perkara yang diajukan padanya, apakah itu memutus menerima, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima. Beradopsi, pengertian adopsi ini pada umumnya itu yaitu sebagai anak kandung, jadi mengangkat anak sebagai anak kandung sendiri. Adopsi dalam di pengadilan negeri itu pengertiannya biasanya ditujukan kepada pengangkatan anak untuk orang-orang timur asing. Jadi orang Arab, orang Cina kebanyakan itu. Tapi pengertiannya sama juga dengan anak angkat yang diajukan di pengadilan negeri. Yaitu untuk orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri. Kemudian anak piara. Nah, ini berbeda, nanti statusnya berbeda semua antara satu dengan yang lain itu. Di pengadilan agama, ya mungkin nanti saya bisa dibetulkan Pak ya. Karena hukum Islam itu tidak mengenal anak angkat. Dan dia juga di pengadilan, rekan dari pengadilan agama itu juga menetapkan pengangkatan anak. Jadi kalau di pengadilan agama, kalau saya menilai itu bukan pengangkatan anak, tapi penetapan menjadi anak piara. Karena akibatnya itu berbeda-beda. Anak yang diangkat dengan anak yang dipiara, anak adopsi. Jadi akibat hukum dari pengangkatan anak itu berbeda-beda. Nanti terserah kepada rekan-rekan semua mengajukannya kemana, pengadilan negeri atau pengadilan agama. Ya, kalau pengadilan negeri, akibat dari pengangkatan anak itu kedudukannya sama dengan anak kandung. Kalau anak piara itu tidak mewaris, tidak sama dengan anak kandung karena hanya dipelihara saja.
tidak mewaris dari orang tua angkatnya, dia mewaris kepada orang tua kandungnya. Namanya anak piara, hanya dipelihara saja, dibesarkan, dimutaskan, itulah pengertiannya anak piara. Kemudian naik dasar hukum. Dasar hukumnya ini bisa dilihat di situ. Dasar hukumnya yaitu ya peraturan pemerintah nomor 54 tentang itu semua pengangkatan ya, jadi kita tidak perlu itu. Kemudian pengangkatan anak antar WNI. Jadi maksudnya orang Indonesia yang diangkat dengan yang mengangkat itu orang Indonesia. Karena nanti di bawah itu orang umum. Permohonan diajukan kepada pengadilan negeri kalau pengangkatan anak ya. Diajukan di pengadilan negeri di tempat anak itu berada. Kandung atau wali atau tempat domisili di mana anak itu diasuh di lembaga perlindungan anak, biasanya ini di Ipsos gitu ya. Jadi di tempat di pengadilan, di tempat anak, orang tua pengasuh atau lembaga pengasuhan anak. Jadi harus diajukan ini, jangan sampai salah. Katakan anaknya di Malang di sini, diajukannya di pengadilan negeri Sidoarjo. Itu nanti keliru ya. Nanti mesti dinyatakan tidak berat, tidak berwenang, yang berwenang pengadilan negeri Malang gitu. Contohnya begitu. Kemudian naik Mas, isi surat permohonan. Persyaratan dalam permohonan adopsi anak itu apa harus salah satunya dipersyaratkan harus ada akte lahir anak. Karena di Pendukcapil untuk melaksanakan penetapan PN maupun PA terkait dengan penetapan adopsi anak itu pelaksanaannya adalah dengan cara pencatatan Dukcapil di akte lahir anak. Dan ini telah disampaikan oleh Pak Budi bahwa PM itu wajib menerima semua perkara. Kalau hal ini seperti ini Pak Budi, kita senang. Kita dalam melaksanakan pelayanan kita lebih mudah. Tapi kenyataan di lapangan kalau ada suatu perkara masyarakat terutama terkait dengan perubahan akte lahir tadi telah disampaikan dari Kota Batu. Itu PN itu terkadang sering menolak, nggak mau, ini nggak bisa. Yang bisa di Pendukcapil. Jadi akhirnya warga itu yang diombang-ambingkan, kasihan itu juga. Maksudnya proses adopsi di pengadilan itu apa nggak ada syarat yang diadopsi, anak yang diadopsi sudah punya akte lahir. Tadi sudah ada dicantumkan. Tapi kalau toh tidak ada, memang biasanya orang-orang kampung kan tidak mengurus itu. Itu bisa persyaratan-persyaratan itu, jadi hakim bisa mengabulkan dengan melihat persyaratan yang lain. Pengadilan negeri apabila itu ada penyelundupan hukum. Katakan anak si A, anak dadung dari seorang A dan B, padahal anak C dan D. Nah itu berarti ada tindak pidana di situ. Lapor polisi baru pengadilan negeri nanti menjatuhkan pidana. Tapi tidak untuk membatalkan. Karena yang membatalkan itu harus peradilan tata usaha negara, karena itu produk dari pejabat tata usaha negara untuk membuat mengeluarkan akte kelahiran itu. Kemudian pengangkatan anak muslim dan non-muslim, kelihatan ini ada perbedaan persepsi antara saya dengan rekan dari pengadilan agama. Jadi memang kalau saya, karena pengangkatan itu atas dasar hukum adat, jadi kalau dia itu memilih pengadilan negeri, dia dianggap saya menundukkan hukum adat. Dan saya tetap berprinsip bahwa di dalam hukum Islam itu tidak mengenal anak angkat, ya, anak piara yang ada. Kalau anak piara dengan anak angkat itu berbeda sekali nanti status hukumnya, penetapan yang dikeluarkan oleh hakim itu, ya, dengan. Jadi kalau menurut saya selama ini pengadilan negeri orang Islam mengajukan permohonan pengangkatan di pengadilan agama, di pengadilan negeri ya dikabulkan saja karena memang dia dianggap menundukkan diri, ya, mengangkat anak, kabulkan saja, tidak pernah itu ditolak. Apalagi alasan dan yang menjadi latar belakang pengangkatan anak, latar belakang dari anak itu bisa untuk
dikabulkan oleh hakim, dikabulkan juga biasanya kan. Bedanya penetapan dan putusan. Nah, ya. Jadi ini karena ini berkaitan dengan anak yang diangkat dan yang mengangkat itu berbeda status kewarganegaraannya. Memang dalam PP itu mengharuskan itu harus putusan. Bahkan petunjuk Mahkamah Agung berkali-kali berkaitan dengan pengangkatan anak untuk antar warga negara itu harus bentuknya putusan. Walaupun di situ itu permohonan berkaitan dengan perkara-perkara permohonan, perkara volunter, tidak ada gugatan dihadap yang lawannya. Tapi untuk warga Indonesia itu harus berbentuk penetapan. Jadi ini hanya untuk menentukan karena status kewarganegaraan dari pengangkat dan yang diangkat itu. Jadi bentuknya harus putusan. Poin daripada adopsi anak adalah untuk mensejahterakan anak yang diadopsi. Jadi undang-undang mengamanatkan bukan untuk membahagiakan, untuk mensejahterakan orang yang mengadopsi, tetapi sekian banyak anak-anak Indonesia yang apabila mengikuti bapak atau ibu kandungnya, orang tua kandungnya, ini dikhawatirkan tidak akan sejahtera, maka proses dan peluang adopsi itu diperlukan, dilindungi undang-undang, tetapi itu adalah proses hukum dan poinnya adalah yang terpenting mensejahterakan daripada anak yang diadopsi itu. Perkenalkan, ini Kapil Tuban ya, Kapil kasih di Kabupaten Jember ya. Pak Kapil, mau tanya saya yang terkait dengan adopsi anak di Tuban. Kendala di lapangan ini biasanya yang terkait sama koordinasi dengan mau pengajuannya ke pencatatan atau pendaftaran di biodata Dukcapilnya. Jadi istilahnya data asal usulnya itulah yang diadres itu biasanya itu terkendala, itu tidak ada informasi yang saya katakan valid. Karena kevalidan data tadi kalau sudah masuk ke database itu jadi cikal bakal untuk produk dokumen Dukcapil selanjutnya kan Pak. Gini, aja sampai dapat penetapan, kemudian akhirnya belum ada, tapi sudah ada penetapan. Ternyata Pak Budi menjelaskan bisa aja alat buktinya bukan akte tapi surat keterangan kelahiran. Itu sudah ya, itu keterangan itu ya tetap kita eksekusi. Poinnya kan dalam rangka mensejahterakan anak yang mau diadopsi. Ya, itu intinya kan. Masing-masing anak itu membantu. Punya hak terhadap identitas dirinya itu loh, kepastian hukumnya anak asal usulnya kan ya di sana. Kalau di Pak Ahmed, kalau di Jember gimana adopsi anak? Kalau di Jember kita juga mengikuti regulasi yang ada ya. Nah, intinya ada penetapan pengadilan, kita proses tentang persyaratan apa yang mau dibutuhkan di pengadilan itu ranahnya. Kemarin mau menyambung Pak Ahmed yang terkait dengan bahwa kita kan menggunakan asas domisili, tetapi apabila ada pengadilan negeri yang memberikan amar putusan supaya Dukcapil tertentu atau kabupaten tertentu untuk menerbitkan itu pengesahan adopsi itu ya kita tetap harus tunduk pada putusan hakim, karena putusan hakim kan bisa disetarakan dengan undang-undang itu sendiri. Juga ada surat edaran MA itu Pak, SMA, terkait petunjuk ya. Iya. Jadi Pak Dirjen juga harus dipelajari itu terkait yang kemarin ditanyakan Bojonegoro, saya kasih kemarin share bagus ini jadi kasih layanan. Makasih Pak Bari, ini baru tahu. Orang tua memang kita arahkan memang segera melaksanakan. Orang tua yang mengadopsi. Orang tua angkat. Kita arahkan prosedurnya seperti ini, ya dilaksanakan. Akhirnya ya kita tunggu sampai tuntas dari pengadilan baru kita proses. Itu aja. Terima kasih Pak. Sahabat KD, hal yang terjadi di masyarakat adalah bahwa sedikitnya pengangkatan adopsi anak ini yang melalui jalur hukum atau jalur resmi ya. Jadi nek wong Jawa istilahnya wong desa pokoknya diaku anak. Lah ini secara kedepannya kan membahayakan si anak kalau sudah terkait dengan hukum waris dan sebagainya Pak. Iya. Karena orang tua nggak selalu mendampingi Pak. Orang tua pada saatnya tidak bisa mendampingi. Yang mendampingi ya dokumen tadi, dokumen valid.
bagi yang mau mengangkat anak harus sesuai dengan prosedur yang berlaku biar tidak ada efek hukum yang kurang baik ya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gong Daneji. Terima kasih. Ini kita check out ya dari Kegiatan sudah selesai, Pak. dari hotel ya. Iya, Ya, oke, kita kembali ke Nganjuk. Makasih.